Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frayanti Dilak dari kelas 11 akuntansi 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengisian SPT 1721A1. Sebelum kita masuk pada pengisiannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT digunakan untuk melaporkan setiap penghitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan, baik itu orang pribadi ataupun badan. SPT juga memiliki fungsi yang dimiliki, yaitu yang pertama bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana waktu untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya yang meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak. Bagi pemungut pajak, SPT memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya serta memberikan pertanggungjawaban atau kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya. Yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Yaitu kita masuk pada cara mengisi formulir 1721A1. Yang pertama, pada bagian nomor. Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Format penulisannya 1.1 strap mm strap YY dan seterusnya. Yang pertama, 1.1 adalah kode bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang kedua, angka yang kedua itu diisi masa pajak. Yang ketiga itu diisi 2 digit terakhir hari tahun pajak. Dan yang terakhir diisi dengan nomor urut. Nomor urut berlanjut selama 1 tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 000001. Contoh, nomor tahun 2019 bulan Desember ditulis 11/12/19/000001. Yang kedua, masa perolehan penghasilan. Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan dengan format penulisan MMMM. Contoh, jika masa perolehan penghasilannya sejak Januari sampai dengan bulan Desember 2019 ditulis 01 sampai 12. NPWP pemotong diisi dengan NPWP pemotong pajak PPh pasal 21. Nama pemotong diisi dengan nama pemotong pajak PPh pasal 21. Yang berikut masuk pada bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Angka 1 diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Angka 2 diisi dengan nomor induk kependudukan atau NIK untuk wajib pajak dan dalam negeri yang dipotong PPh pasal 21 diisi dengan nomor paspor. Angka 3 diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Angka 4 diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Angka 5 beri tanda silang untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Angka 6 status atau jumlah tanggungan anggota keluarga untuk PTKP. K sama dengan kawin, TK sama dengan tidak kawin, HB wajib pajak kawin yang hidup berpisah. Angka 7 diisi dengan nama jabatan. Angka 8 beri tanda silang jika wajib pajak karyawan asing. Angka 9 isi dengan kode negara domisili jika wajib pajak karyawan asing. 2 yaitu bagian B, rincian pengisian dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek pajak. Beri tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu 21/100/01 untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
Yang kedua, 21/100/02 untuk penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Angka 1 sampai dengan angka 8 diisi dengan penghasilan yang diterima. Angka 9 sampai angka 11 diisi dengan pengurangan yang diperbolehkan. Angka 12 diisi dengan penghasilan neto. Angka 13 isi jika wajib pajak pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang atau merupakan peserta dana pensiun dalam tahun pajak berjalan. Jumlah yang diisikan sesuai dengan jumlah pada angka 12 atau formulir 1721 A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya. Angka 14, jika masa perolehan penghasilan meliputi 1 tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, maka bagian ini bisa diisi sesuai dengan jumlah pada angka 12. Namun apabila masa perolehan penghasilan kurang dari 1 tahun kalender, maka syarat dan kondisinya seperti berikut. Yang pertama, jika karyawan pada akhir masa perolehan penagihan penghasilan dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari perusahaan pemberi kerja, maka oleh pemotong yang lama bagian ini diisi dengan jumlah pada tanggal 8 sampai jumlah pada angka 11, lalu disetahunkan. Jika karyawan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti atau resign, namun telah meninggalkan Indonesia atau berhenti bekerja karena pensiun atau pindah ke perusahaan lain namun masih di wilayah Indonesia, maka bagian ini diisi dengan jumlah sesuai dengan jumlah pada angka 12. Yang ketiga, jika karyawan pada akhir masa perolehan berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berhenti karena meninggal atau pegawai dari luar negeri yang baru berada di Indonesia dalam tahun yang bersangkutan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 8 sampai jumlah pada angka 11 kemudian disetahunkan. Yang keempat, jika seorang karyawan baru bekerja di sebuah perusahaan atau baru mulai bekerja, di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai jumlah pada angka 12. Yang kelima, jika karyawan adalah pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang dengan perusahaan yang sama atau baru pensiun, maka bagian ini diisi oleh pemotong yang baru dengan hasil penjumlahan angka 12 dan angka 13. Angka 15 diisi dengan jumlah PTKP setahun dan memperhatikan jumlah tanggungan. Bagi wajib pajak yang berstatus menikah, maka perhitungan PTKP-nya meliputi PTKP untuknya sendiri dan PTKP untuk jumlah orang yang ditanggungnya. Angka 16 diisi dengan penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan. Angka 17 isi dengan besarnya perhitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Angka 18, bagian ini hanya diisi jika karyawan itu merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang lainnya, baik dari perusahaan yang sama ataupun yang berbeda dalam tahun pajak berjalan, atau merupakan peserta dana pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan. Jumlah yang diisikan sesuai dengan jumlah pada angka 19 dari formulir 1721 A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya. Angka 19 A. Jika penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai jumlah pada angka 17. Jika karyawan merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang lainnya, baik dari pemberi kerja yang sama maupun berbeda, atau merupakan peserta dana pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan, maka bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 17 dengan jumlah pada angka 18. C. Jika penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang sebanding sesuai dengan banyaknya masa perolehan penghasilan terhadap jumlah PPh terutama pada angka 17. Angka 20 diisi dengan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Bagian yang terakhir yaitu bagian C, identitas pemotong. Penandatanganan bukti pemotongan dilakukan oleh pemotong atau perusahaan atau instansi atau pihak yang ditunjuk atau kuasa. Angka 1,
diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan. Angka 2 diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan. Angka 3 diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Formatnya DD, MM, YYY. Kotak isi dengan tanda tangan dan stempel perusahaan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang cara mengisi SPT 1721A1. Sekian dan terima kasih.